Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisra Gamaga, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Gorontalo, guru fisika SMA Negeri 1 Pagimana, akan melaksanakan uji kinerja materi pemanasan global. Siap hormat. Selamat pagi, Bu. Sudah ada semua di dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pagi? Baik. Alhamdulillah, sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas, kita selalu awali dengan apa? Doa. Nah, silakan seseorang pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Aldi ada? Alvira? April? Rita Laura? Denis? Fatur Rahman? Ika Jayani? Filipi? Khairul? Indriani? Jamila? Resya? Umaira? Mikael? Hadir. Muhammad Abdi? Hadir. Rizky? Sakit. Muhammad Rafa? Muhammad Raksi? Muhammad Rasya? Novaria? Nurna Ningsih? Nurul Aziza? Rafida? Ayan Alif? Hadir. Asti Sahaya? Reni? Hadir. Siti Nurhalisa? Sri Mulyani? Surmiati? Triatman? Hadir. Rosia? Jalan? Berarti ini gambar apa? Gambar apa? Gambar hutan yang terbakar. Kalau di daerah kita sini pernah melihat hutan yang terbakar? Biasa di bagian mana yang sering terbakar? Pagi musim panas ya. Nah, kalau musim kemarau, karena adanya gesekan-gesekan angin ataupun ada lagi yang kayak di apa yang daerahnya pada dilalang, gesekan-gesekan menimbulkan panas sehingga otomatis bisa memicu kebakaran ya. Apa dampaknya yang ditimbulkan kalau terjadi kebakaran seperti itu? Ya, jadi kalau dampaknya bisa ke pemanasan global ya akibatnya ya, karena kalau sering terbakarnya hutan kita bisa sampai berapa ratus hektar hutan terbakar, otomatis kita lahan hutan kita itu akan semakin berkurang ya. Sementara hutan itu ataupun itu bisa memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap bagaimana sirkulasi udara atau bagaimana efeknya terhadap pemanasan global secara umum ya, kalau secara luas. Baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalian diharapkan mampu menganalisis penyebab dari terjadinya pemanasan global dan dampak yang ditimbulkannya serta bisa memberikan solusi. Apa kira-kira yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengurangi efek atau dampak dari pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Nah, ya pemanasan global atau biasa juga sering disebut dengan global warming. Jadi global warming itu disebut juga perubahan iklim yang cukup signifikan. Kayak barusan cuma sekarang kan sudah musim hujan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bisa merasakan betapa iklimnya cukup signifikan, panasnya sangat-sangat terasa sekali. Bahkan di beberapa daerah itu terjadi kekeringan. Kemarin saja Danau Poso yang terkenal dengan danau yang terdalam di Indonesia itu, apalagi di wilayah kita Sulawesi Tengah, itu mengalami kekeringan di pinggir Danau Poso di daerah Tentena ke sana. Ada kemarin videosin sempat upload itu kering dia punya daerah pesisir danau, saking ekstrimnya kita punya cuaca. Alhamdulillah sekarang sudah mulai musim hujan ya.
Jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi ya. Jadi akibat adanya aktivitas manusia. Jadi kita juga yang menyebabkan sebenarnya terjadinya atau efek-efek dari pemanasan global itu akibat aktivitas manusia sebenarnya ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Nah, ini juga akan sebentar nanti akan sekalian bahas ya, apa yang menyebabkan, apa solusinya, itu akan nanti lebih jelas dibahas di DKPD-nya ya. Nah, ini apa yang menyebabkan pemanasan global ya? Yang pertama itu ada gas. Ini gambar apa ini? Pabrik. Asap pabrik ya. Asap pabrik itu bisa menyumbang gas CO2 yang sangat besar juga ya. Akan lebih jelas sebentar di SKPD, kalian bisa bahas secara lebih jelas ya. Ini hanya jelas garis besar. Kemudian yang kedua, penggunaan tisu berlebihan. Nah, jadi ternyata kita menggunakan tisu itu saja di atasannya tisu. Ya, tisu yang kita pakai setiap hari itu bisa menjadi penyebab juga pemanasan global. Kira-kira apa hubungannya? Nanti lebih jelas sebentar, kalian bisa bahas di situ ya. Ini berkaitan dengan serat kayu tentu saja ya. Kemudian yang ketiga, penebangan hutan. Ini bisa dilihat gambarnya. Di daerah kita ini masih banyak ya yang mengeksploitasi. Kita punya hutan, daerah bagaimana? Sebenarnya hutannya sangat bagus sekali. Cuma kalau kita biasa lihat, bahkan biasa kita dengar suara-suara sensor dari atas, ya, sayang sekali. Nah, karena seharusnya kalau mengikuti aturan, ketika kita menebang pohon kita harus ganti, ya, kita menanam lagi, sehingga tidak terjadi pengundulan hutan yang menyebabkan juga efeknya ke pemanasan global. Kemudian bahan bakar bensin. Nah, ini yang kemarin juga kita sempat bahas di energi terbarukan, yang mana solusinya kita beralih ke energi terbarukannya ini, karena ini kan masih energi konvensional, energi tak terbarukan. Bahan bakar BBM ini suatu saat bisa habis. Nah, ini juga penyumbang atau berpengaruh terhadap pemanasan global salah satunya. Ya. Kemudian yang menggunakan AC gitu di dalam ruangan, ada juga kipas angin ini ya gambarnya. Gitu ya. Ini juga bisa menjadi penyebab pemanasan global. Bisa kalian bahas nanti sebentar ya. Kemudian sampah plastik di wilayah sini sekitar SMA sini banyak sekali sampah plastik. Termasuk anda ini penyumbang sampah plastik. Setiap hari ibu lihat tenteng-tenteng minuman dingin itu di plastik. Nah, jadi anda menyumbang sampah plastik setiap hari. Nah, itu bisa didaur ulang sebenarnya supaya tidak seperti di gambar ini. Kan sayang sekali Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar juga ya, salah satunya. Nah, jadi mulai sekarang kita bisa belajar itu bagaimana supaya sampahnya jangan sembarang dibuang, karena sampah plastik itu termasuk yang sulit terurai. Mungkin hampir sampai 20 tahunan baru bisa terurai. Itu pun biasa kalau kita bongkar-bongkar tanah masih dapat itu uraian plastik yang sudah tahun dulu tapi masih ada. Karena dia sulit terurai. Tapi sekarang juga ada juga yang mulai memproduksi sampah yang plastik yang ramah lingkungan yang bisa terurai. Nah, ini juga kemarin di pertemuan energi terbarukan kita sempat bahas daerah bagaimana termasuk wilayah yang banyak memelihara ternak sapi. Nah ini kita bisa kembangkan juga jadi biogas kemarin ya yang kita bahas. Nah, ternyata ini sapi produksi ternak juga termasuk limbahnya penyumbang ke dampak pemanasan global. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga secara pribadi berharap kita bisa memanfaatkan kotoran sapi itu sebagai pengganti dari gas LPG seperti itu, karena kita wilayah bagaimana termasuk wilayah yang banyak memelihara ternak sapi. Nah, bagaimana dampak buruk pemanasan global ini? Jadi secara singkat ini ada naiknya suhu bumi. Ini baru jam segini saja kita sudah cuacanya sudah kayak jam 12 ya. Nah, itu ciri-cirinya atau tanda-tanda mulai memang suhu di permukaan itu mulai naik ya. Kalau dulu masih lumayan adem kalau jam begini, sekarang sudah cukup panas. Naiknya permukaan air laut, ya itu dampak buruk pemanasan global. Tentu saja kalau suhu bumi secara global sudah tinggi, sudah sangat panas, otomatis es dikutuk mencair, maka air laut di permukaan air bisa naik ya. Akan ada beberapa wilayah yang terancam tenggelam ya, gitu ya, bisa terancam tenggelam ketika ya kita tidak bisa mengantisipasi pemanasan global ini ke depan. Itu bisa mencair, kalau es dikutuk mencair maka akan ada beberapa wilayah yang di
daerah permukaannya cukup rendah itu bisa tenggelam. Kemudian cuaca ekstrim, ya seperti yang sekarang kita rasakan cuaca ekstrim. Kalau pada saat musim kemarau, kita punya tanah yang biasa ada pecah-pecah, ya, tapi ekstrimnya cuaca. Meningkatnya suhu dan kesamaan air laut, nah, itu juga termasuk salah satunya. Jika kondisi pemanasan global tidak segera diatasi, bisa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia dan berbagai makhluk bumi lainnya. Jadi bukan hanya kita manusia, ya, hewan-hewan dan makhluk hidup lainnya juga ikut merasakan dampak dari pemanasan global ini. Dan itu akibat perbuatan manusia, ya. Sekali lagi Tuhan mengatakan telah banyak kerusakan di muka bumi akibat adanya tangan-tangan manusia. Jadi manusia yang merusak bumi sebenarnya. Kalau dari awal Tuhan menciptakan begitu indah bumi ini, ya. Nah, tapi karena kita manusia, ya, terkadang ada sifat rakusnya, ambisinya, kita secara sengaja atau tidak kita merusak bumi, merusak alam. Itu sayang sekali, ya. Jadi tugas kita, ya, semua kalian yang masih sambil belajar bisa mulai mencintai lingkungan sekitar kita. Jangan sembarangan menebang pohon, ya. Datang-datang bawa barang ditebang, padahal jangan, ya. Kita biarkan pohon-pohon tumbuh sehingga bisa menyumbang bisa mengurangi kadar CO2. Kalau banyak hutan, semakin banyak pohon, banyak hutan. Cara mencegah pemanasan global. Nah, jadilah pembeli yang bijak, gunakan produk ramah lingkungan. Ya, jadi kalau misalnya kayak kulkas atau AC, tapi rata-rata sekarang Bu lihat kalau di stiker-stiker tertulis itu sudah sebetulnya sudah ramah lingkungan, ya, tidak lagi berbahaya. Kemudian kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, ini yang masih sulit kita hindari memang, ya. Indonesia, ya, secara umum termasuk yang memiliki kendaraan yang sangat banyak, ya, sehingga termasuk penyumbang CO2 yang sangat banyak juga, ya, polusi udara itu. Ini negara kita termasuk, apalagi di Jakarta macet. Kalau kita di sini tidak terlalu macet bagaimana, tapi sudah termasuk, ya. Kalau jalan pagi masih segar, tapi kalau sudah kayak siang begini, ya, kita usahakan pakai masker lah. Supaya kenapa? Karena polusi udara, banyak sekali orang yang lewat dengan kendaraan. Nah, kalau di negara-negara Eropa sana, kayak di Belanda atau di negara lain, mereka lebih suka jalan kaki. Di Jepang, kenapa? Ya, selain sehat, memang mengurangi polusi, ya. Atau mereka menggunakan kendaraan umum, jarang menggunakan kendaraan pribadi untuk tadi itu mengurangi polusi udara. Dan kurangi beli barang hemat energi. Nah, ini juga. Jadi kita gunakan, misalnya beli lampu, gunakan lampu LED. Nah, lampu LED itu hemat energi. Memang belinya mahal, tapi penggunaannya lebih hemat energi. Jadi kita yang bijak, kita jadi pembeli yang bijak. Kemudian ada reduce, kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Nah, jadi usahakan menggunakan plastik seminimal mungkin. Kita termasuk pemasok plastik yang sangat banyak di sampah plastik. Kemudian reuse, menggunakan kembali benda-benda bekas seperti botol plastik. Nah, jadi kalau masih bisa digunakan, kita gunakan ulang, gitu. Terus ada juga recycle, itu kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Nah, kita berterima kasih ke pemulung, ya. Kalau di sini mungkin masih terkadang kita lihat pemulung. Kalau kayak di kota-kota, kayak di Palu lah, yang masih dekat dengan kita, itu atau di sini di wilayah Luwu, ya, di sana itu mereka sudah jadi mata pencarian, itu jadi pemulung. Mereka, tapi kita berterima kasih, mereka bisa memilah-milah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, kemudian itu jual, dibeli, terus bisa didaur ulang, sehingga meminimalisir produksi plastik tadi. Oke, itu materi kita secara singkat tentang pemanasan global. Jadi bagi dulu kelompok untuk mengerjakan LKPD ini, ya. Kelompoknya dibacakan saja kelompoknya, ya. Ini jadi kita bagi rata secara heterogen, ya, dari beberapa kali pertemuan. Kemudian ini rotasi lagi kelompoknya dengan harapan kalian bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompok nanti, ya. Kelompok yang pertama, Mikael, Hairul, Esya, Rafa, dan Sri Mulyani. Kelompok Mikael ini dikasih nama kelompok apa? Maunya kelompok apa? Ya, kelompok ilmu ilmuwan fisika. Jadi memilih nama ilmuwan fisika kelompoknya. Kelompok Bernoulli, kelompoknya Mikael. Kemudian kelompoknya Triatman ini ada Triatman, Novaria, Jamila, dan Aldi. Ini nama kelompoknya apa? Newton. Triatman kelompok Newton. Kemudian ada Zahra,
Yosia, Raihan Alif, Muhammad Rasya, dan Rafida. Kelompok apa ini? Einstein. Kelompok Einstein, kelompoknya Zahra. Kemudian Tika Cahyani, Rasti, Alisa, Cinta, dan Humaira. Ini nama berapa apa? Pascal, Indriani, Nurul Aziza, Surmiati, dan Afri. Mana Alvira? Apa nama kelompoknya? Arsimedes, ya, Arsimedes kelompok Alvira. Kelompoknya Fatur Rahman, Raksi, Denis, dan Reni. Kelompok apa namanya? Ya, kelompoknya Fatur Rahman, Kelvin. Baik, silakan duduk dalam kelompoknya. Untuk kelompok yang sudah sebut, silakan duduk. Ini kelompok jadinya Arsimedes. Oke, perhatikan LKP-nya. Ada kerjanya di situ. Pertama, seperti biasa tuliskan nama kelas, kemudian kelas E7, terus nama kelompok masing-masing, kemudian anggota kelompoknya. Tulis di sini ya, di depan. Nah, di sini aktivitas yang akan kalian lakukan. Kalian silakan memilih gambar untuk kalian identifikasi. Kemudian masalahnya apa, kemudian apa penyebabnya, terus dampak yang ditimbulkan. Nah, apa ada solusi? Nah, itu ya, ada 3 aktivitas yang dibawakan dari Pak tadi ya. Jadi identifikasi dulu gambar apa, kemudian apa penyebabnya, dampaknya apa yang ditimbulkan, solusinya apa. Gitu. Jadi ada 6 gambar yang ada di sini ya, sesuai dengan kelompoknya. Silakan memilih. Kelvin, gambar mana yang diidentifikasi? Lihat gambarnya. Gambar 6. Gambar 6 kelompok Kelvin ya. Oke. Kita ke Arsimedes. Gambar mana yang diidentifikasi Arsimedes? Mana kelompok Arsimedes? Ya, gambar mana? Arsimedes gambar mana? Silakan dipilih. Gambar 5. Gambar 5. Baik, gambar mana dia tahu? Dia tahu gambar 1. Newton. Newton gambar 2. Kemudian Einstein. Einstein gambar 3. Pascal gambar apa? Gambar 4. Gambar 4. Baik, jadi masing-masing kelompok sudah memilih untuk mengidentifikasi satu gambar dari apa yang sekarang di KPD. Silakan identifikasi itu gambarnya apa, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa, adakah solusi yang kalian tawarkan dari gambar tadi yang tentu saja bisa berefek atau berdampak pada anggota masyarakat. Sudah jelas ini? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan dan silakan ditanya kalau ada sudah kerjakan ada yang jelas. Baik, silakan. Jawabannya silakan diidentifikasi dulu. Itu gambar apa? Ya. Kelompok Ternaulik, kita persilakan kelompok Ternaulik yang sudah
sudah siap tampil? Ambil kayu untuk membuat meja. Kan dengan aku. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bernaung yang pernah dikotakan saya di rumah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami terhadap gambar 1. Yang pertama, soal yang pertama yaitu lakukan identifikasi terhadap aktivitas pada gambar. Apakah aktivitas tersebut termasuk penyebab pemanasan global? Berikan alasannya. Nah, jawabannya akan dibacakan oleh Kesia. Setelah diamati, ternyata gambar ini merupakan gambar asap pabrik. Ya, asap pabrik menyebabkan pemanasan global karena asap pabrik menghasilkan zat pencemar udara, salah satunya itu CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Zat pencemar akan terperangkap di lapisan ozon sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Itu dia jawaban dari nomor 1. Dan yang kemudian nomor 2, apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang ada pada gambar? Jawabannya akan dibacakan oleh Si. Dampaknya yaitu menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, gangguan kesehatan seperti asma, kanker, dan kanker. Yang terakhir, solusi apa yang bisa mengatasi terjadinya pemanasan global? Nah, jawabannya akan dibacakan oleh Rafa dan Hayu. Solusinya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi. Mengembangkan sumber energi terbarukan, pelestarian hutan dan lingkungan, lahan hidup. Nah, itu dia tadi presentasi kami terhadap pengamatan kami terhadap gambar 1. Nah, di sini kami akan membuka tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Baik, tugas-tugas apa saja penyebab pemanasan global dan dari akibat gas pabrik? Pertanyaannya, berikan kami waktu untuk mendiskusikan. Hanya jawaban kami adalah kandungan asap pabrik suatu industri seperti gas karbon dioksida atau CO2, kemudian karbon monoksida atau CO, dan yang terakhir adalah sumber oksida yaitu CO. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Syafman, saya dari kelompok NST. Apakah asap pabrik bisa menimbulkan hujan asam dan pemanasan global? Berikan alasan. Asap pabrik bisa menyebabkan hujan asam. Silakan. Pertanyaannya, jadi seperti tadi yang sudah ditanyakan, apakah asap pabrik menyebabkan hujan asam dan pemanasan global? Tapi hujan asam, emisi industri dan pabrik seperti asap biasanya terjadi saat proses produksi. Emisi gas ini sebenarnya cukup berbahaya, seperti SO2 dan NOx, karena nantinya dapat mencemari udara, seperti tadi yang telah dikatakan dapat menyebabkan hujan asam. Dan yang kedua yaitu pemanasan global, seperti yang sudah dijelaskan juga, ya asap pabrik dapat menyebabkan pemanasan global karena asap pabrik menghasilkan zat pencemar udara, salah satunya yaitu CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Zat pencemar itu terperangkap di lapisan ozon sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Sekian, terima kasih. Sangat jelas ya jawaban dari kelompok Bernoulli berkaitan dengan pilihan mereka, gambar yang mereka identifikasi yaitu gambar 1 tentang asap pabrik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, sebelum mereka kembali, untuk langsung saja kasih penguatan, langsung tambahkan saja ya, karena setiap kelompok memilih gambar yang berbeda-beda, jadi langsung simpulkan saja. Jadi mereka sudah tampil sangat bagus, baik yang bertanya maupun mereka menanggapi atau menjawab pertanyaannya dari dua kelompok yang bertanya sudah sangat bagus sekali. Ya, bahwa memang asap pabrik atau kegiatan pabrik
yang menyumbang, salah satu penyumbang yang besar, baik ada CO-nya, dioksida, CO2, CO-nya atau SO tadi ya, termasuk yang menyumbang ke adanya pemanasan global, sehingga kita juga termasuk penyumbang polusi udara yang cukup besar. Baik, itu saya yang utamakan untuk tampilan presentasi dari kelompok terdahulu. Kita aplaus sekali lagi. Silakan di dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan hasil pengamatan kami dari gambar yang kedua, yaitu pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama yaitu lakukan identifikasi terhadap aktivitas pada gambar. Apakah aktivitas tersebut termasuk penyebab pemanasan global? Berikan alasanmu, yang akan dibacakan oleh Aldi Hasan. Yaitu sampah juga berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Timbunan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Baik, solusi apa yang bisa mengatasi terjadinya pemanasan global yang akan dibacakan oleh Nokalia? Baik, bisa dimulai dari memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti logam, kaca, plastik, hingga organik. Usahakan untuk mendaur ulang beberapa sampah yang bersih atau masih bisa dipakai atau digunakan dalam hal lain. Untuk sampah organik, Anda bisa mengolahnya menjadi pupuk kompas tanaman. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, silakan kelompok Granuli. Kesimpulannya, sisa yang bertanya hubungan antara produksi sampah dan gas rumah kaca. Hubungan antara produksi plastik ya. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya sebelum Adalah bahwa plastik akan melepaskan gas rumah kaca begitu terkena cahaya. Para peneliti menemukan cahaya tidak hanya memecahkan plastik, tetapi juga membuat plastik melepaskan makanan dari etilena. Apa upaya yang Anda lakukan untuk menanggulangi pencemaran? iya, bagus sekali pertanyaannya. Keren, ya. Adakah upaya atau apa upaya yang bisa kita lakukan atau kita lakukan bersama untuk bisa mengurangi efek dari sampah plastik tadi terhadap pemanasan global? Nah, itu bagus sekali ya pertanyaannya. Itu bisa juga dengan botol plastik yang kita gunakan menjadi pot atau tanaman lagi toh, dan lain sebagainya. Mendaur ulang lagi. Iya. Mendaur ulang. Ya, betul. Boleh, ya. Ketika kita mendaur ulang tadi, menggunakan yang jadi satu gaun misalnya, ada lagi sampah-sampah yang tersisa seperti itu. Nah, kalian tuh bisa memang sepertinya dari produksinya memang harus ramah lingkungan ini. Kenapa? Ketika sampah-sampah tadi kita terulang, masih tetap ada lagi sisa-sisanya. Nah, sisanya tadi kalau tidak bisa diproses atau terurai di tanah, tetap saja menjadi membuat jangka panjang ya. Jadi memang yang kita harapkan memang pasti dari awalnya, dari atasnya, dari hulunya dulu. Bagaimana kita mulai beralih untuk memproduksi barang-barang yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, sehingga ketika dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat luas, ada masyarakat yang memang istilahnya mungkin kurang paham atau kurang peduli, dia misalnya dia buang di mana saja, tapi bisa terurai dengan mudah ketika sampah plastik dari ramah lingkungan. Itu sebenarnya sih dari awal produksinya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu. Silakan. Jalan-jalan ke Jakarta. Berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya layan berkelaban. Saya siap. Kita akan mempresentasikan tentang bahan bakar bensin. Yang pertama, aktivitas pada penyebab pemanasan global berikan asap. Ya, karena saat bensin digunakan sebagai bahan bakar, maka akan timbulkan gas karbon dioksida. Bahayanya, gas ini akan sangat berpengaruh pada pemanasan global. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pada bahan bakar bensin? Dampaknya yaitu pencemaran lingkungan, pemanasan global dan perubahan iklim. Solusi apa yang bisa mengatasi terjadinya pemanasan global? Solusinya yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar polusi seperti bensin dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Ya. Saya. Silakan. Oh, ada kelompok Newton. Kelompok Newton sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengapa pemakaian bahan bakar minyak atau bensin dapat menyebabkan pemanasan global? Karena Karena akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas ini akan sangat berpengaruh pada pemanasan global. ya, mana Newton? Ya, ada lagi pertanyaan? Oh, dari Beruli lagi, Sri Mulyani, silakan. Alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bensin untuk transportasi. Adakah alternatif lain? Energi alternatif lain yang lebih ramah lingkungan untuk bisa kita gunakan? Baik, saya akan menjawab. Singkat ulang. Tentu ada beberapa alternatif untuk menggantikan bensin sebagai sumber energi untuk kendaraan. Beberapa di antaranya adalah mobil listrik, kendaraan hidrogen, biodiesel, dan bioetanol. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini dia kan memang tidak ramah lingkungan, ya. Itu mengandung CO2 ketika yang bisa menyebabkan polusi dan efeknya ke pemanasan global. Terima kasih untuk kelompok XC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tampil tadi bahwa beberapa aktivitas kita yang menyebabkan pemanasan global yang sudah kalian kerjakan di SAPD itu, yang pertama adalah asap pabrik, ya, ada asap pabrik, ada asap kendaraan, kemudian ada sampah plastik, ya, penggunaan sampah plastik yang berlebihan, kita termasuk penyumbang sampah terbesar. Hal itu sangat disayangkan dan kita berharap, ya, produksi atau produsen itu bisa memproduksi sampai produk-produk yang ramah lingkungan sehingga kita tidak begitu khawatir untuk menggunakannya. Nah, jadi ternyata hewan ternak termasuk penyumbang metana yang cukup besar. Kemudian bahan bakar tadi sudah penebangan pohon, ya, kita berharap eksploitasi hutan ini bisa berkurangi. Sayang sekali, ya, terkadang masyarakat kita masih kurang peduli terhadap lingkungan, ya, sehingga main tebang saja, padahal ini akan berakibat fatal. Baik, itu materi kita hari ini tentang pemanasan global, terus dampaknya, solusinya. Tadi kalian sudah memberikan solusi, sudah bagus sekali. Supaya kita relax, kita breathing dulu. Ya, silakan berdiri. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama, hemat energi rumah kita, matikan peran, matikan lampu, dan kipas angin saat perlu. Hemat energi, hemat energi, hemat energi, hemat
Untuk bisa mudah-mudahan yang dipresentasi tadi bisa dipahami ya, karena ada evaluasi dalam bentuk kuis yang berkasih nanti di sebentar. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar. Jadi ada di aplikasi kuisis, tapi kalau ada yang tidak punya kuota internet, Bu siapkan juga ada perintah soalnya, bisa dikerjakan secara manual. Yang jadi nanti coba maksudnya kita pakai kuisis ya. Ini pakai kuisis kan? Nah, sama kadang jaringan ya. Kalau yang tidak bisa kita tetap bisa antisipasi dengan ujian apa namanya soalnya. Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ada refleksi yang kalian isi dulu. Linknya bagikan di grup, jadi linknya bisa terlihat. Diisi nanti linknya. Jadi apa yang kalian rasakan terhadap pembelajaran dari awal sampai selesai? Apakah kamu senang atau kalau tidak silakan kamu selesai sama teman-temannya. Linknya silakan dibagikan, ada di grup, silakan diisi ya. Jadi kita sama-sama simpulkan materi kita hari ini berkaitan dengan pemanasan global. Itu pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Apa saja aktivitas yang menyebabkan pemanasan global yang tadi kita sudah bahas? Yang pertama apa? Ada pabrik, ada sampah, plastik, apa lagi? Ada ya penggunaan bahan bakar bensin, apa lagi? Ya penebangan pohon. Terus apa ya? Adanya ternak sapi, kemudian penggunaan pisau yang berlebihan. Itu aktivitas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampaknya itu adanya peningkatan suhu, kemudian tingkat keasaman air laut, terus apa lagi tadi? Ya, hujan asam, ya. Meningkatnya suhu di permukaan bumi. Nah, kemudian akibat suhu yang meningkat terjadinya pencairan es di kutub sehingga permukaan laut jadi naik juga, gitu ya. Nah, itu dampaknya. Kemudian tadi kalian juga sedang memberikan solusi-solusi, diantaranya adalah penggunaan energi yang energi terbarukan atau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan sehingga mengurangi efek pemanasan global tadi. Nah, itu materi kita hari ini. Untuk tugasnya ada di buku paket halaman 133, ada soal tentang atau tugas latihan tugas. Di situ 5 nomor berkaitan dengan pemanasan global. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita tutup lagi dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.